Seorang ayah membawa putrinya yang sekarat untuk berobat, namun ditolak oleh para dokter, hanya karena mereka tidak memiliki surat rekomendasi. Padahal ia telah menggendong putrinya berjalan selama 7 hari 7 malam untuk sampai ke sini. Namun tak disangka para dokter menolak menolong. Dengan marah ia mengangkat busur panahnya, berniat menembak para dokter itu. Dia adalah dewa panah yang terkenal di dunia persilatan, tidak tergabung dalam kekuatan manapun. Seorang ahli yang hanya bekerja demi uang. Namun para dokter tetap bersikeras hanya mengobati orang dengan surat rekomendasi. Akhirnya dewa panah meletakkan busurnya dengan lemas. Semua ini diam-diam dilihat oleh Chuanxi yang bersembunyi di tengah kerumunan. Dia teringat isi novel yang pernah dibacanya. Setelah dewa panah kehilangan putrinya, dia benar-benar berubah menjadi jahat dan menempuh jalan sesat. Dewa panah meletakkan putrinya di tanah, lalu berlutut dan memohon, "Jika kalian bersedia menyelamatkan putriku, aku rela memberikan semua yang kumiliki. Asalkan kalian menyelamatkan putriku." Pria itu dulunya adalah seorang dokter perang. Dalam suatu perang saudara, ia dibunuh oleh pemberontak saat melindungi seorang anak. Namun ketika ia membuka matanya lagi, dirinya ternyata telah berubah menjadi seorang anak laki-laki. Di sekitarnya tergeletak banyak orang yang terluka, seolah-olah rombongan dagang baru saja diserang oleh perampok. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi. Namun bau darah yang menyengat memberitahunya, ini nyata, ia telah tiba di dunia persilatan. Melalui tingkat kekakuan mayat, ia menilai, orang-orang ini meninggal belum sampai 2 jam. Saat ia bersiap untuk pergi, ia mendengar suara lemah minta tolong. Ia menoleh ke arah suara itu. Orang itu menyerahkan sebungkus barang, dan dengan suara lemah berkata, "Tolong serahkan ini kepada istriku." Namun ia tidak langsung menerima barang itu. Sebaliknya, ia memeriksa luka orang tersebut. Lukanya panjang, tapi untungnya tidak mengenai organ dalam. Namun pendarahan harus segera dihentikan. Jika tidak, dia akan mati karena kehilangan darah terlalu banyak. Akhirnya, di dalam bungkusan yang diberikan pria itu, ia menemukan jarum dan benang. Lalu ia mulai merangkai benang ke jarum. Berdasarkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, ia membantu menjahit luka pria itu. Pria itu berhasil diselamatkan, namun tanpa pengobatan lanjutan, ia tetap bisa meninggal. Kemudian ia mencari apakah masih ada yang hidup. Akhirnya ia menemukan 2 orang yang masih bernapas, dengan tubuh kecil dan lemah. Dengan susah payah ia mengumpulkan ketiganya, lalu mendirikan sebuah tenda, untuk menunggu datangnya bantuan. Tadi, melalui bendera yang sobek, ia mengetahui bahwa ini adalah rombongan pengawal dari Biro Pengawalan Longmen. Nama yang terdengar begitu familiar. Seketika itu juga ia teringat novel silat favoritnya di kehidupan sebelumnya. Raja Iblis Tertinggi. Matahari hampir terbenam. Di padang liar dan sunyi ini, ia mulai khawatir apakah malam nanti akan ada serigala. Tiba-tiba ia mendengar suara derap kaki kuda di luar. Ia mengambil pedang panjang dan berjalan gemetar keluar dari tenda. Setelah melihat jelas lambang pada bendera orang-orang itu, ia pun menghela napas lega. Tim penyelamat dari Biro Pengawalan Longmen telah datang. Melihat bentuk keretanya, ternyata sama persis seperti yang digambarkan dalam novel. Namun ia masih mengira itu hanyalah kebetulan. Sampai akhirnya ia melihat pria tampan itu. Barulah saat itu ia yakin bahwa dirinya benar-benar telah masuk ke dunia dalam novel. Orang-orang dari Biro Pengawalan Longmen juga melihatnya, lalu segera mendekat. Mereka menemukan bahwa selain dirinya, masih ada 3 orang yang selamat. Kepala pengawal utama, Yun Yan, segera berteriak keras, "Cepat panggil tabib Dewa Bailong. Di sini ada orang yang selamat." Saat itu, wajahnya pun dipenuhi keterkejutan, karena nama tabib itu sangat dikenalnya. Dia adalah salah satu dari 3 tabib dewa dalam novel itu. Dengan wajah tidak percaya, ia pun membalikkan badan. Tampak seorang pria tampan turun dari kereta kuda. Saat itu juga ia yakin, bahwa ini memang benar-benar dunia persilatan dalam novel itu. Dalam novel, tabib Dewa Long lah yang menyelamatkan tokoh utama, Yang Heliang. Tabib Dewa Long memeriksa 3 pasien yang tidak sadarkan diri, dan memberikan mereka obat. Saat itu ia juga memperhatikan luka jahitan pada tubuh pria itu. Lalu tak tahan untuk bertanya pada Yun Yan di sampingnya, "Siapa yang menangani luka ini?" Yun Yan menoleh ke arah Chuanxi di luar. Chuanxi menjawab dengan wajah ketakutan, "Iya, itu aku." Lalu tabib Dewa Long tersenyum. "Ini benar-benar hasil jahitan yang sempurna. Berkat pertolonganmu, mereka bisa tetap hidup." Semua orang tercengang mendengar tabib Dewa Long memuji seorang anak kecil. Semua orang terkejut dan berseru kagum. Setelah itu, Biro Pengawalan Longmen meninggalkan setengah dari tim untuk merawatnya. Sementara yang lainnya lebih dulu pergi. Ketika Chuanxi terbangun kembali, ia sudah berada di markas Biro Pengawalan Longmen. Saat itu tabib Bailong memberitahunya, salah satu orang yang ia selamatkan adalah putri kepala suku. Chuanxi tak menyangka, baru saja tiba di dunia ini, ia sudah mendapat 2 kebaikan besar.
Suku bangsawan adalah klan yang muncul di bagian akhir novel. Justru karena hal itu, suku bangsawan mengirimkan sebuah pil obat, bola obat pinus 100 tahun, yang mengandung kekuatan hidup yang luar biasa. Obat ini dibuat dengan cara menebang pohon pinus yang berusia lebih dari 100 tahun. Lalu menggunakan sari dari akarnya untuk meramunya. Satu pohon hanya bisa menghasilkan satu pil. Namun Chuanxi tidak tahu itu apa. Melihat ekspresi semua orang di sekitarnya, Chuanxi tahu bahwa pil ini pasti luar biasa. Tapi dia tetap belum tahu pil apakah itu. Sehingga ia ragu-ragu untuk menerimanya. Tabib Dewa Long melihat keraguannya. Lalu berkata, ini adalah obat ajaib yang sangat manjur untuk luka dalam dan sakit kepala. Sekarang tubuhmu sangat lemah. Sebaiknya segera dikonsumsi. Setelah mendengar penjelasan Tabib Dewa Long, Chuanxi pun tidak ragu lagi. Ia mengambil pil tersebut dan langsung menelannya. Kemudian, asisten Tabib Dewa Liu Hao memberikan sebotol air yang membantu tidur. Setelah meminumnya, Chuanxi pun kembali terlelap. Lalu Tabib Dewa Long mengeluarkan sebuah jarum perak. Menggunakan tenaga dalamnya, ia langsung menusuk ke titik di antara alis Chuanxi. Ketika Chuanxi bangun kembali, ia menyadari tubuhnya telanjang bulat, dan di sekeliling tubuhnya terdapat noda hitam. Ternyata, barusan saja, Tabib Dewa Long menggunakan jarum perak untuk membantu Chuanxi menjalani proses pembersihan tubuh, mengeluarkan semua kotoran dari dalam tubuh, sehingga nantinya latihan bela dirinya akan menjadi lebih efektif. Chuanxi dengan riang mandi bersama Liu Hao. Mereka bahkan saling menggosok punggung dan melakukan percakapan mendalam. Setelah membersihkan semua kotoran di tubuh, Chuanxi dibawa ke ruang tamu untuk menunggu Tabib Dewa Bailong. Sambil menunggu, seorang pelayan menghidangkan teh dan kue kecil untuknya. Melihat kudapan di depannya, Chuanxi tahu bahwa makanan itu mengandung racun yang dapat melemahkan tenaga dalam. Dalam novel, karena racun inilah orang-orang Biro Longmen terkena celaka, lalu diserang oleh musuh, dan mengalami kerugian besar. Namun ia tetap memakan kudapan itu. Tak lama kemudian, Tabib Dewa Long dan kepala pengawal pun datang. Bersama mereka, ada seorang wanita asing, yang mengenakan topi lebar. Begitu wanita itu memasuki ruangan, ia langsung membungkuk memberi hormat dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya. Ternyata dia adalah sepupu dari wanita bangsawan yang terluka sebelumnya. Setelah berterima kasih atas bantuan Chuanxi, ia pun pergi untuk menjenguk sepupunya. Setelah dia pergi, Chuanxi tiba-tiba menutup mulutnya, dan mulai batuk hebat. Teh ini membuat tenggorokanku terasa gatal. Melihat hal itu, Tabib Dewa Bailong langsung memegang nadi Chuanxi, dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Tenaga dalam tubuh Chuanxi sedang menghilang. Meskipun ia belum pernah belajar bela diri, tapi sebelumnya ia telah meminum bola obat pinus 100 tahun. Tubuhnya telah mengalami transformasi menyeluruh, dan masih menyimpan sedikit tenaga dalam. Tabib Dewa Long memeriksa kue teh tersebut, dan menemukan bahwa di dalamnya terkandung racun yang menghilangkan tenaga dalam. Kepala pengawal langsung merasa ada yang tidak beres. Karena semua orang di markas sudah memakan kue dan teh tersebut, ia pun mulai berpikir, siapa sebenarnya yang diam-diam menjebak mereka? Setelah mendengar kejadian ini, Biro Pengawalan Longmen segera bersiap siaga, dan bersiap menghadapi serangan musuh. Benar saja, ketika malam tiba, sekelompok pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di markas Biro Longmen. Namun di dalam markas sangat sunyi. Hal itu langsung membuat para pria berbaju hitam merasa ada sesuatu yang salah. Tepat saat itu juga, dari segala arah muncul sekelompok pria gagah membawa obor. Ternyata Biro Pengawalan Longmen telah memasang penyergapan sejak awal. Kedua pihak segera terlibat dalam pertarungan sengit. Jelas bahwa para pria berbaju hitam bukan tandingan Biro Longmen yang sudah bersiap. Semua ini diam-diam disaksikan oleh Chuanxi dari dalam rumah. Namun tokoh utama dalam novel kita, Yang Heliang, masih dalam keadaan koma. Chuanxi memandang pria yang terbaring di tempat tidur, calon Raja Iblis masa depan. Kadang-kadang, ia berharap pria itu tidak akan pernah bangun, karena para pria berbaju hitam di luar datang untuk menghabisinya. Dalam novel, Biro Pengawalan Longmen tidak mengetahui bahwa mereka telah diracuni. Namun pada akhirnya mereka tetap menang, meskipun harus menanggung kerugian besar. Hal ini menyebabkan Biro Longmen, yang sebelumnya merupakan biro pengawalan nomor 1 di dunia persilatan, kehilangan reputasinya. Dan itu menjadi awal dari bencana besar. Namun tepat saat itu, Yang Heliang yang terbaring di ranjang tiba-tiba berteriak keras. Seolah-olah sedang mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Saat itu Chuanxi menyadari bahwa aroma darah dari luar telah memicu aura pembunuh dalam tubuhnya. Ia segera mencari dupa dan menyalakannya. Dalam sekejap, Yang Heliang pun kembali tenang. Dan tepat saat itu pula, suara pertarungan di luar mulai mereda. Chuanxi mengintip melalui celah pintu. Para tabib sibuk merawat para korban luka. Melihat situasi di luar, tampaknya korban jiwa tidak terlalu banyak.
Setelah memastikan bahwa markas dalam keadaan aman, Chuanxi pun dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah ia akan keluar membantu merawat para korban, atau tetap tinggal di dalam kamar? Jika ia memilih keluar untuk membantu para korban luka, kemampuan pertolongan pertamanya yang luar biasa akan menarik perhatian orang lain. Dan itu jelas bukan pilihan yang bijak. Akhirnya, demi keselamatannya sendiri, Chuanxi memutuskan untuk tetap tinggal di dalam kamar. Tiba-tiba, Yang Heliang yang terbaring di ranjang kembali berteriak keras. Chuanxi segera berlari menghampiri, dan mendapati napasnya telah terhenti. Ia mengguncang tubuh Yang Heliang dengan sekuat tenaga, berusaha membangunkannya. Namun pada detik berikutnya, Yang Heliang tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, lalu mencengkeram leher Chuanxi dengan kuat. Rasa sesak napas yang dahsyat langsung melanda seluruh tubuhnya. Yang Heliang mengira Chuanxi menyelamatkannya karena memiliki niat tersembunyi. Dengan susah payah, Chuanxi menjatuhkan tempat lilin di atas meja. Dalam sekejap, ruangan dipenuhi oleh kobaran api. Api merah menyala itu menarik perhatian Yang Heliang. Memanfaatkan kesempatan itu, Chuanxi berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya. Yang Heliang adalah SS yang dilahirkan. Semakin banyak membunuh, semakin kuat dirinya. Ia juga memiliki bakat alami dalam seni bela diri, dan sangat peka terhadap bau darah. Saat ini Yang Heliang sudah bangkit dari ranjang. Matanya memerah, penuh dengan kegilaan haus darah. Siap menerkam Chuanxi kapan saja. Otak Chuanxi berputar dengan cepat. Ia harus segera menenangkan Yang Heliang yang sudah kehilangan kendali. Tepat saat tangan Yang Heliang hampir menyentuh Chuanxi, ia tiba-tiba berteriak dengan lantang. Dunia persilatan adalah tentang balas budi dan dendam. Bagaikan dua sisi dari satu koin YB. Tubuh Yang Heliang langsung terhenti. Karena itu adalah satu-satunya kata-kata dari orang yang paling ia cintai. Kalimat yang ibunya ucapkan sebelum meninggal dunia. Baik itu balas budi maupun dendam, pada akhirnya akan berakhir dengan pertumpahan darah. Ibunya berharap ia menjauh dari kekacauan dunia persilatan. Dan kali ini Chuanxi telah bertaruh dengan benar. Ia tahu pesan terakhir dari ibunya. Karena itu ia sengaja mengatakannya di saat genting, dan berhasil menenangkan Yang Heliang yang sedang dilanda kegilaan. Chuanxi meletakkan tangannya di pundaknya. Apa kau benar-benar ingin bergabung dengan kekuatan jahat? Jika kau meminum parasit darah itu, maka pada akhirnya kau juga akan menjadi boneka. Yang Heliang langsung menepis tangan Chuanxi. Dari mana kau tahu semua ini? Chuanxi duduk santai di atas ranjang. Bagaimana aku tahu itu tidak penting. Yang penting adalah, apakah kau benar-benar ingin bergabung dengan kekuatan jahat itu? Jika iya, maka kau harus memakan parasit darah. Parasit darah akan hidup dalam tubuhmu, dan perlahan-lahan menggerogoti tubuhmu dari dalam. Setelah ditanamkan parasit itu, setiap 10 hari kau harus meminum penawar. Jika tidak, parasit akan mengamuk di dalam tubuhmu. Dan akhirnya tubuhmu akan meledak dan kau akan mati. Namun Chuanxi tahu cara untuk menetralisir parasit darah itu. Hal itu membuat Yang Heliang sangat terkejut. Ia mengira bahwa Chuanxi berasal dari salah satu dari 8 klan dalam kekuatan jahat. Namun Chuanxi tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia berjalan ke arah pintu, dan menyelipkan pengunci pintu untuk menghalangi keluar masuk. Saat ini, kobaran api di dalam ruangan sudah sangat besar. Orang-orang di luar juga mulai menyadari bahwa ada kebakaran. Namun karena pintu diblokir, mereka tidak bisa masuk dengan segera. Alasan Chuanxi melakukan itu adalah untuk memaksa Yang Heliang membuat keputusan. Apakah ia bersedia bekerja sama dengannya? Kalau tidak, mereka akan mati bersama dalam kobaran api. Yang Heliang sempat ingin membunuhnya lalu melarikan diri. Namun ucapan berikutnya membuatnya membatalkan niat itu. Chuanxi menyeringai licik dan berkata, tubuhku sudah dipenuhi bekas luka yang kau timbulkan padaku. Jika sekarang aku berteriak dan menuduhmu sebagai mata-mata, menurutmu, apa yang akan mereka lakukan? Akhirnya, Yang Heliang setuju untuk bekerja sama dengannya. Namun bukan karena ia takut mati, melainkan karena ia teringat saat ia terluka. Chuanxi lah yang membantunya mengobati luka. Dan tepat saat itu, pintu juga didobrak terbuka dengan paksa. Chuanxi langsung berpura-pura ketakutan dan memeluk orang dewasa di sekitarnya. Lalu menoleh ke arah Yang Heliang dan melemparkan senyuman penuh arti. Karena terlalu banyak korban luka di luar, Chuanxi akhirnya ikut serta dalam merawat para korban. Teknik menjahit lukanya membuat para tabib terkejut. Salah satu pasien bahkan ususnya sampai terburai keluar akibat sabetan pedang, dan ia harus memasukkan kembali usus itu ke dalam tubuh. Namun di sini tidak ada peralatan medis. Ia hanya bisa membasahi sepotong kain kapas dengan alkohol, lalu menggunakan kain itu untuk membersihkan darah dan racun di dalam perut. Namun cara ini tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun. Tapi itu adalah yang terbaik yang bisa ia lakukan. Ia memasukkan kembali usus ke dalam perut, lalu menjahit luka tersebut. Korban ini paru-parunya tertusuk pedang panjang. Ia mengambil alat bedah dan bersiap melakukan operasi. Ia memerintahkan semua orang untuk menahan tangan dan kaki pasien.
Tabib Dewa Long di sampingnya segera menekan beberapa titik akupuntur. Lalu Chuanxi menarik pedang itu dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, darah menyembur seperti air mancur. Chuanxi sama sekali tidak bisa menghentikan darah yang mengalir deras itu. Dan tepat saat itu Tabib Dewa Long berteriak kencang. Liu Hao. Segera setelah itu, terlihat Liu Hao mengangkat telapak tangannya ke udara. Darah yang melayang di udara langsung membeku di tempat. Chuanxi memanfaatkan celah itu dan segera mulai operasi. Akhirnya, ia berhasil menjahit luka pasien. Karena terlalu lelah, Chuanxi tidak mampu bertahan lagi, dan tertidur pulas. Namun jasanya diingat oleh semua orang. Keesokan harinya, Chuanxi bertemu dengan Yang Heliang secara pribadi. Chuanxi merasa ia tidak bisa dipercaya. Jadi ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama. Usaha keras yang ia lakukan hanya dibalas dengan bekas cengkeraman di lehernya. Yang Heliang merasa sangat tidak enak dan meminta maaf. Melihat ketulusannya, Chuanxi memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Asalkan ia mau memanggil Chuanxi sebagai kakak, mereka bisa terus bekerja sama. Yang Heliang merasa sangat tidak senang mendengarnya, karena sebenarnya usianya lebih tua dari Chuanxi. Namun tetap harus memanggilnya kakak. Ia pun mengusulkan untuk adu tanding. Siapa menang, dialah yang jadi kakak. Hal itu langsung membuat Chuanxi kesal, karena dia sama sekali tidak bisa bela diri. Dengan wajah marah, ia mendekat, dan menyuruh Yang Heliang memukulnya. Memukul orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Memukul seorang tabib yang bahkan tidak bisa bela diri. Karena Chuanxi bersikap keras kepala, Yang Heliang akhirnya setuju memanggilnya kakak. Dan sebagai tanda terima kasih atas pertolongan Chuanxi, Gong Sanying memberikan pedangnya, pedang awan pinus hitam, kepada Chuanxi. Bila pedangnya seluruhnya berwarna hitam gelap, dan tidak memantulkan cahaya dalam kegelapan, menjadikannya senjata pembunuh alami. Hadiah itu terlalu berharga. Awalnya Chuanxi enggan menerimanya, namun Gong Sanying terlalu antusias. Akhirnya ia terpaksa menerimanya, dan bahkan meminta Gong Sanying untuk mengajarinya cara menggunakan pedang. Di arena latihan bela diri, Gong Sanying memamerkan ilmu pedang warisan keluarga mereka di atas panggung. Pedang pusaran aliran biru, ilmu pedang keluarga mereka menekankan kesinambungan dan konsistensi. Menggunakan kekuatan besar dengan konsumsi tenaga dalam seminimal mungkin. Itulah dasar dari ilmu pedang keluarga mereka. Gerakannya seperti pohon pinus yang bergoyang tertiup angin, membelah ruang kosong dengan garis hitam. Pada saat itu, Gong Sanying memasuki keadaan pencerahan, dan mencapai tingkat ahli kelas Grandmaster. Namun tak lama kemudian, Gong Sanying tiba-tiba pingsan. Ternyata, saat memasuki pencerahan barusan, ia telah menghabiskan hampir seluruh energinya. Kini tubuhnya menjadi sangat lemah. Sepupunya, Gong Sanxian, menggendongnya dan pergi lebih dulu. Chuanxi dan Yang Heliang kemudian pergi bersama ke pasar. Chuanxi membeli banyak jajanan khas, dan bahkan menemukan makanan favoritnya, permen buah tusuk. Namun saat ia selesai membeli permen dan berbalik, Yang Heliang sudah menghilang. Baru saja tadi, Chuanxi dan Yang Heliang pergi bersama ke pasar, hanya untuk membeli permen buah tusuk. Tapi Yang Heliang malah terlibat perkelahian dengan 3 pria. Meski ia masih anak-anak, namun ketiga pria kekar itu sama sekali bukan tandingannya. Dalam waktu singkat mereka dipukul jatuh ke tanah. 3 orang itu adalah preman terkenal di daerah itu. Setelah dipermalukan oleh seorang anak kecil, orang-orang di sekitar merasa sangat puas. Mendengar percakapan orang-orang, Chuanxi tersenyum penuh kebanggaan. Itu adik kecilku, katanya. Namun saat itu juga, ia melihat mata Yang Heliang berubah menjadi merah. Dan langsung merasa ada yang tidak beres. Ia melihat Yang Heliang menghantam musuh tanpa ampun. Chuanxi segera berlari menghampiri. Warna merah darah dari permen buah tusuk langsung menarik perhatian Yang Heliang. Yang Heliang pun menghentikan pukulannya, dan menggigit permen buah itu. Saat membersihkan darah di tubuhnya di dekat sumur, ia kebetulan bertemu dengan pria yang dulu ia selamatkan. Kali ini pria itu datang bersama putranya, secara khusus untuk mengucapkan terima kasih atas penyelamatan nyawa. Awalnya, ia berencana untuk tidak keluar rumah lagi setelah menyelesaikan misi pengawalan ini. Namun tak disangka, ia malah diserang dan terluka parah. Jika saja Chuanxi tidak menyelamatkannya tepat waktu, mungkin ia sudah tidak akan pernah kembali. Kali ini ia memutuskan untuk berhenti menjadi pengawal, dan akan bekerja sebagai staf administrasi di Biro Pengawalan. Dalam perjalanan pulang ke markas, Chuanxi memberitahunya cara untuk menghilangkan parasit darah. Karena besok Yang Heliang akan pergi, dan tetap memutuskan untuk bergabung dengan sekte sesat. Chuanxi pun tidak mencegahnya melakukan hal itu. Keesokan harinya, Chuanxi mengantar kepergian Yang Heliang. Tabib Dewa Long menyatakan ingin mengambilnya sebagai murid. Awalnya Chuanxi sangat terkejut, karena dalam novel, Tabib Dewa Long seumur hidup tidak pernah mengambil murid. Ia menderita penyakit langka 9 yin putus urat. Bisa hidup sampai sekarang saja sudah merupakan keberuntungan. Sejak pertama kali melihat Chuanxi,
Ia langsung menyukainya, bisa dibilang cinta pada pandangan pertama. Ketika ia mendengar bahwa Chuanxi mungkin bisa menyembuhkannya, ia pun sangat terkejut. Namun asistennya, Liu Hao, langsung marah. Karena ia mengira Chuanxi sedang mempermainkan tabib Dewa Bailong. Penyakit 9 yin putus urat dianggap tak bisa disembuhkan. Harapan yang terlalu besar, kadang lebih menakutkan daripada keputusasaan. Namun melihat wajah Chuanxi yang sangat serius, tabib Bailong akhirnya mengajaknya bertaruh. Jika apa yang dikatakan Chuanxi adalah bohong, maka ia tidak akan menerimanya sebagai murid, dan tak akan pernah menemuinya lagi. Tabib Dewa Bailong membawa Chuanxi keluar kota, untuk mendemonstrasikan teknik rahasia keluarga Zhuge. Ia memperlihatkan telapak tangannya yang diselimuti tenaga dalam, lalu dengan kuat menunjuk ke arah batu. Tenaga dalam menghantam batu seperti peluru ZD, dan meninggalkan lubang kecil di permukaannya. Kemudian, Bailong kembali mengarahkan jarinya ke tempat yang sama. Kali ini batu itu tembus, dan bahkan menembus pohon di belakangnya. Chuanxi yang menyaksikannya hanya bisa terpana. Dengan hanya satu jari saja, kekuatannya seperti senjata jejeki. Ilmu bela diri keluarga Zhuge memang tidak mudah untuk dipelajari. Kini setelah menjadi murid Bailong, perjalanan latihan Chuanxi ke depan akan sangat berat. Namun Chuanxi sama sekali tidak peduli. Ia membungkuk 9 kali kepada Bailong, secara resmi menerima Bailong sebagai gurunya. Setelah kembali ke markas, kakak adik dari keluarga bangsawan, keluarga Gong, melihat Chuanxi sedang berkemas. Dan mereka tahu ia akan segera pergi. Melihat tumpukan hadiah di belakangnya, Gong Sanxian menggertakkan gigi, dan mengeluarkan harta paling berharga keluarga mereka. Bola pinus 1000 tahun, bukan hanya karena Chuanxi telah menyelamatkannya, tetapi juga karena Bailong telah menerima Chuanxi sebagai murid. Dan Bailong sendiri menderita penyakit parah. Usianya tak akan lama lagi. Kelak, Chuanxi pasti akan menjadi tabib Bailong yang baru. Sekarang saat ia masih muda, menunjukkan perasaan padanya adalah langkah yang bijak. Kelak setelah dewasa, ia akan mengingatnya. Dengan iringan perpisahan dari semua orang, tabib Bailong dan Chuanxi meninggalkan markas biro pengawalan Longmen, dan tiba di klinik Bailong. Barulah saat itu Chuanxi benar-benar terkesima. Ia belum pernah melihat klinik seindah itu. Karena Bailong menderita penyakit 9 yin putus urat, maka klinik ini dibangun dekat gunung berapi, agar panasnya bisa memperlambat gejala penyakitnya. Namun ketika Chuanxi mengikuti Bailong ke kamar tidurnya, ia langsung merasa ada yang aneh. Ruangan besar itu hanya memiliki satu perapian. Jendela dibiarkan terbuka, angin dingin terus menerpa masuk ke dalam ruangan, sehingga suasana di dalam tidak terasa hangat. Kalau terus begini, tabib Bailong pasti tidak akan hidup lama. Alasan situasinya seperti itu, adalah karena sebelumnya seseorang pernah menyalakan perapian di ruangan, tanpa membuka jendela dan akhirnya mati karena sesak napas. Setelah mendengarnya, Chuanxi menyadari bahwa itu adalah keracunan karbon monoksida. Ia pun menjelaskannya dengan rinci. Tabib Bailong langsung memahami penyebabnya. Agar gurunya, Bailong, tidak meninggal terlalu cepat, Chuanxi memutuskan untuk merenovasi ruangan itu. Sesampainya di rumah, ia menggunakan arang tajam sebagai pena, dan menggambar sebuah rancangan desain. Dengan bantuan asisten Liu Hao, mereka mengganti jendela dengan kaca, agar sinar matahari bisa masuk lebih banyak ke dalam ruangan, dan memasang cerobong asap untuk perapian. Dengan begitu, mereka bisa menutup jendela dan tetap menyalakan perapian di dalam ruangan. Begitu Chuanxi masuk, ia langsung merasakan kehangatan. Dalam lingkungan seperti ini, tabib Bailong pasti bisa hidup beberapa tahun lebih lama, dan malam itu menjadi malam dengan tidur terlelap paling nyenyak sepanjang hidupnya. Setiap hari, ia harus mengangkut 100 kg air, mendaki bukit kecil setinggi ratusan kaki, untuk melatih kekuatan otot kaki, dan berlatih teknik tusukan dari jarak jauh pada boneka kayu. Gurunya adalah salah satu dari 3 tabib terhebat di dunia persilatan. Ia kembali menyelimuti telapak tangannya dengan tenaga dalam, lalu mengarahkan jarinya dengan kuat. Semburan energi tak kasat mata menghantam boneka kayu. Energi yang bisa dengan mudah menembus batu besar. Namun kali ini tidak menimbulkan kerusakan sedikit pun pada boneka kayu. Chuanxi hanya terkejut namun tidak bertanya, karena ia tahu gurunya telah menguasai kekuatan itu secara sempurna. Namun sang guru tidak berniat mengajarkannya teknik tersebut. Keluarga Zhuge mengandalkan tenaga dalam sebagai dasar utama, dan tidak mewariskan teknik jari itu padanya, karena ia akan diajarkan ilmu inti keluarga Zhuge. Umumnya, ilmu terkuat menggunakan pedang atau kipas sebagai media. Namun semua itu hanya tampak luarnya saja. Selama kemampuan bela diri mencapai tingkat tertentu, maka senjata apapun bisa digunakan dengan hebat. Saat itu, Chuanxi bertanya dengan penuh semangat. Kalau begitu, apakah aku bisa menjadi orang terkuat di dunia? Gurunya, Bailong, menunduk mendekatinya. Apakah itu yang benar-benar kau inginkan? Chuanxi langsung teringat pada tokoh utama novel,
Yang Heliang. Jika ia menjadi orang terkuat di dunia, apakah Yang Heliang akan datang untuk membunuhnya? Karena untuk menjadi pemimpin sekte sesat, seseorang harus membuktikan bahwa dirinya adalah yang terkuat. Dalam novel, untuk membuktikan dirinya, ia membantai banyak orang di dunia persilatan. Namun Chuanxi tidak merasa khawatir. Karena selain itu, ia juga seorang tabib. Ia ingin menjadi tabib terhebat di dunia. Dalam novel, meskipun Yang Heliang membunuh banyak orang, namun ia tidak pernah membunuh seorang tabib pun. Setelah kembali ke kediaman, gurunya bersiap membantunya menjalani tahap pertama pelatihan. Tabib Bailong meletakkan tangannya di punggung Chuanxi. Lalu aliran energi berwarna hijau mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Energi itu mengalir melalui seluruh meridian di tubuhnya. Dan Chuanxi mengalirkannya satu siklus penuh di dalam tubuh. Sampai akhirnya mencapai posisi dantian. Energi yang tersisa dari bola pinus 100 tahun di dalam tubuhnya, dipicu oleh energi dari sang guru, mulai bersirkulasi di dalam tubuh. Dengan cepat, energi HS menyebar ke seluruh tubuh. Setelah itu, gurunya mengajarkannya teknik inti keluarga Zuge, yaitu rahasia 5 elemen. Dunia ini terbentuk dari 5 elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah. Kelima elemen ini merupakan dasar dari seluruh ciptaan. Mereka saling memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, teknik ini sangat cocok untuk menyembuhkan luka dalam. Karena tidak akan bertentangan dengan jenis energi apapun. Pada saat yang sama, kelima elemen juga saling mengendalikan. Dengan memanfaatkan prinsip saling menekan energi, dapat menekan energi yang mengamuk saat mengalami gangguan kultivasi. Tak lama kemudian, Liu Hao membawa 5 pil yang mengandung 5 elemen. Sekilas pil-pil ini tampak biasa saja tanpa aroma obat khusus. Ia menyuruh Chuanxi memilih salah satu. Saat itu Chuanxi menyadari ini mungkin adalah sebuah ujian, untuk melihat apakah ia bisa memilih pil yang benar. Sebelumnya Chuanxi telah mengonsumsi bola pinus 100 tahun. Ia berniat memilih pil dengan elemen yang sama, agar energi elemen kayu dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Namun setelah berpikir ulang, jika memilih seperti itu, maka teknik rahasia 5 elemen yang baru dipelajari akan menjadi sia-sia. Akhirnya ia dengan tegas memilih pil berunsur api, karena kayu melahirkan api. Setelah Liu Hao memberikan pil berunsur api padanya, ia langsung merasakan aroma khas yang terpancar dari pil tersebut. Sebelumnya tidak ada aroma apapun, karena 5 pil itu membentuk keseimbangan saat bersama. Pil berunsur api yang dipilih Chuanxi merupakan pilihan yang tepat. Ia langsung menelannya. Begitulah 1 minggu berlalu. Setiap hari Chuanxi mengonsumsi pil dari elemen yang berbeda secara bergantian. Di klinik pengobatan, ia memiliki keunggulan bawaan, karena klinik Bailong adalah salah satu dari 3 yang terbesar. Setiap hari di sini memproduksi banyak pil obat. Dengan bantuan pil-pil itu, ia berhasil mencapai tahap pertama dari teknik rahasia 5 elemen. Lalu gurunya membawanya ke bawah sebuah pohon besar. Lanjutkan pengajaran teknik rahasia 5 elemen padanya. Di bawah bimbingan gurunya, Chuanxi berhasil membangkitkan kekuatan dalam berunsur api. Meskipun hanya mampu menyalakan daun, tapi itu sudah merupakan langkah awal. Saat itu gurunya tampak memegang kipas lipat. Dalam sekejap tubuhnya diselimuti kekuatan dalam berunsur api. Lalu ia melambaikan kipas ke arah pohon besar di depannya. Pohon besar itu terbelah 2 dari tengah. Jika dilihat dari dekat, bekas potongannya hangus terbakar. Namun apinya tidak menyebar. Selanjutnya ia menunjukkan kekuatan dalam berunsur angin. Batang pohon yang tadi terpotong itu, ini kembali menyatu sempurna dalam balutan kekuatan angin. Batang pohon itu sebelumnya telah rusak akibat panas, namun kini tampak menyatu dengan sempurna. Meskipun tersambung kembali, pohon itu tetap akan mati. Namun perkataan sang guru berikutnya benar-benar mengejutkan Chuanxi. Ia justru meminta Chuanxi mengobati pohon itu, memintanya menyambung batang pohon itu kembali, dan membuatnya hidup kembali. Hal ini membuat Chuanxi benar-benar bingung. Tiba-tiba hujan deras turun dari langit. Bahkan langit pun seolah tidak berpihak pada Chuanxi. Ia merasa ini adalah tugas yang mustahil, karena bagian dalam batang pohon telah rusak karena panas. Namun saat itu Chuanxi menyadari, akar pohon itu masih menyerap air. Bagian bawah pohon itu masih bisa hidup. Namun untuk menyambungkan seluruh batang kembali, dan membuatnya tetap hidup, itu benar-benar tidak mungkin. Namun dia teringat akan ilmu rahasia 5 unsur yang diajarkan gurunya. 5 unsur saling melahirkan. Air melahirkan kayu, kayu melahirkan api, dan logam melahirkan air. Chuanxi merasa seperti telah menemukan sesuatu. Ia berpikir bahwa mungkin ilmu rahasia 5 unsur ini adalah solusi dari masalah ini. Pertama-tama, ia menggabungkan energi unsur tanah dan logam. Kemudian dia dengan takjub menyadari, energi logam meningkat berkali-kali lipat. Lalu ia mengalirkan energi logam yang telah meningkat tersebut ke dalam energi air. Energi air pun melonjak secara eksponensial. Akhirnya ia perlahan mengalirkan energi air yang sangat besar ke bagian batang pohon yang terputus.
Segera setelah itu, hal ajaib pun terjadi. Batang pohon yang awalnya patah tampak mulai menyatu sedikit demi sedikit. Chuan Xi semakin yakin bahwa metodenya benar. Hanya saja, energi unsur air masih belum cukup kuat.